ngapain di sini kak? Kayaknya beda kali dengan biasanya. Coba Leo lihat dulu, Leo lihat. Kayak mana? Ada gemerlap-gemerlapan. Kayak di hutan-hutan gitu iya, juga. Ada buah-buahan, ada daun-daun. Ada dedaunan. Dia tahu nggak kita ngapain hari ini? Nggak tahu. Inilah dia, kita Permata Bethesda punya inovasi baru. Apa itu kak? Inovasi baru kita, talk show Permata Bethesda. Sebelum lebih jauh kak, kita sapa teman-teman kita. Kita udah lama nih Iya. nggak jumpa sama mereka. Iya. Hai teman-teman. Halo teman-teman, apa kabarnya? Tetap jaga kesehatan. Di rumah aja kan? Di rumah aja, jangan kemana-mana. Tapi tetap juga saksikan kita berdua. Iya. Jadi malam ini kita akan menemani kesendirian teman-teman yang di rumah yang lagi malam nggak minggu. sendiri juga Dio. Kenapa, Siapa Kak? tahu mungkin ada yang malam minggu. Oh iya, tetap nonton kita ya. Iya, jadi malam minggu kali ini malam minggu berfaedah. Iya. Kenapa? Karena kita akan sharing-sharing tentang firman Tuhan tapi dengan cara yang kekinian nih. Iya. Biar tak bosan. Betul banget. Tapi ngomong-ngomong Dio tahu nggak? Apa Kita tuh? talk show kita hari ini pakai tema apa? Apa ya? Coba Tunggu Dio dulu, pikir. tunggu. Kalau yang dia berhubungan sama Buah-buahan. buah-buahan, apalagi ada karonya. Apa coba? Aku tahu nih. Apa tuh? Karena aku pembinaan nih, pasti aku tahu nih. Oke. Pasti tentang kerja Rani. Iya, betul banget. Tema kita talk show kita minggu ini tentang kerja Rani atau judulnya Kuberikan bagi si ngena ate Tuhan. Yang artinya yang artinya itu persembahkan yang terbaik Iya, yang untuk terbaik Tuhan. untuk Tuhan. Tapi dia Apa itu? tahu nggak kerjaan itu apa? Apa ya? Setauku kan kak, kalau misalnya ada tuh dalam satu minggu di gereja itu kita kayak bawa buah-buahan gitu kak ke gereja, sayur-sayuran supaya kita persembahkan gitu. Jadi, Menurut kakak gimana? Aku juga menurut aku kayak gitu Dio. Kerja Rani itu kita mempersembahkan hasil panen kita untuk Tuhan, hasil panen kita yang terbaik untuk Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Benar kali ini Oke, kak. tapi Dio. Apa tuh? Kayaknya kalau ngomong-ngomongan kak, kalau misalnya dari ilmu kita aja kayaknya nggak nyampe. Iya, kita masih dangkal ilmu kita. Kita panggil bintang tamu kita. Sebelum itu kak, Aha. sebelum nanti bintang tamu kita akan menjelaskan bagaimana kerja Rani dari sudut pandang Alkitabiah atau dari sudut pandang teologi lainnya. Iya. Buat teman-teman yang lagi nonton nih, kami mohon nanti partisipasinya kalian akan memberikan pertanyaan atau diskusi baru nanti kita ada di sesi terakhir. Jadi nanti kita akan menjawab pertanyaan kalian nih macam Q&A nih jadinya nih. Jadi nanti teman-teman pada saat nanti bintang tamu kita menjelaskan bisa dong didengar sekalian nanti dicatat kalau ada pertanyaan supaya kita sama-sama sharing pertanyaan tersebut supaya dibahas Ngomong-ngomong kak, dalam. siapa ini bintang tamunya? Kayaknya luar biasa sekali nih. Bintang tamu kita sudah tidak asing lagi di pasar 2 Westar kita yang tidak main-main. Iya betul. Itulah dia, kita panggilkan Bapak Pendeta kita, Pendeta Samuel Julius Tarigan. Selamat malam minggu, Pak. Selamat minggu. Halo. Malam-malam minggu gini diundang sama Permata. Iya, luar biasa. Emang nggak malam mingguan? Untuk hari ini kita off. Iya, Demi iya. Permata. Demi Permata, Luar karena kita udah biasa. kangen banget nih Iya. diskusi dengan teman-teman semuanya. Ngomong-ngomong Pak, gimana Pak kabar Bapak? Iya. Udah lama kita nggak jumpa gini kan Pak, gimana kabar Bapak? Wah, siapa bilang? Oh iya iya iya. Basa-basi. Dengan ini juga Tiap hari jumpa. Iya, iya, Pak. Oke. Jadi, ya puji Tuhan, walaupun kita masih ya pandemi COVID, tapi Tuhan tetap jaga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kabar Kakak Pak, sama kabar Ya, Gisel? kabar keluarga gimana? Kalau pendeta baik, pasti Nora juga Luar baik. biasa, puji Tuhan. Kak, sebelum lebih jauh ini kan kita punya tamu nih kak, Aha. tapi kita nggak ada hidangan nih kak di sini kak. Haus ya. Bapak haus nggak pak? Enggak. Haus dong. Kita panggil dulu. Iya. Siapa ini kak? Kan yang kita kerja Rani. Iya. Kita panggil Rani. Temohai Buatan Rani, Tuhan buatan Rani. Temohai yang ku suka. Tapi cinta Rani. Temohai yang ku cinta. Rani, ya. Temohai Buatan Rani. Temohai buatan Rani. Ayo Rani durasi. Ini dia. Ini dia. Iemnya bermasalah. Terima kasih. Awak tangannya gue. Sorry. Makasih. Silakan. Oke, terima kasih. Oke.
sepanjang diskusi kita bisa sambil mengkonsumsi lah, pokoknya gimana Ya. gimana kita nyaman lah gitu ya. Supaya diskusi kita lebih ringan. Iya. Kita kan diskusi kita hari ini friendly banget, jadi kita kekeluargaan, jadi biar santai-santai ada snack-snacknya. Jadi sebelum kita masuk ke bagian inti nih, kita masih tanya dulu sama Bapak Pendeta, gimana Pak kegiatan Bapak sama Corona di rumah ini ngapain aja gitu Pak? Iya, jadi seperti yang diatur oleh pemerintah juga gereja, pokoknya semua dari rumah lah. Kerja dari rumah, ya. Pelayanan juga dari rumah. Tentunya memakai aplikasi-aplikasi yang sangat membantu, ya, seperti Zoom, ya, atau seperti kita saat ini, atau rekaman live streaming untuk ibadah minggu kita. Setiap minggunya ya. Iya, Minggunya. Kemudian mengetik bahan-bahan untuk dikirimkan kepada jemaat, seraya Tuhan, ya, pertua diaken untuk dibagikan ke seluruh anggota jemaat kita. Oke. Luar biasa ya kayak walaupun di rumah aja tetap berproduktif gitu. Iya, luar biasa. Jadi kalau kita di rumah, pekerjaan kita tidak terhenti. Iya, Tapi benar kita sekali. bekerjanya dari media Sosial online. ya. Oke, terus sekarang kan tadi kan Pak, kami udah bahas nih Iya. Pak tentang kerjaan itu apa. Iya. Jadi menurut pemahaman kami yang dangkal ini Pak, Jangan nak. Kayak sikit-sikit iya, ya. sedikit. Kalau kerjaan itu Pak, sepengetahuan kami itu kita mempersembahkan hasil kerjaan kita, hasil tanaman kita untuk Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan. Jadi gimana ya, Bapak yang nambahin itu menurut Bapak gimana? Kejaran itu apa sih Nah, Pak? Dari ya sudut pandang teologi lah gitu Pak. Iya. Jadi kerja Rani adalah suatu kegiatan, ya, perayaan di dalam kalender gereja kita, dan itu dilaksanakan pada bulan Juli ini. Oh, bulan Juli. Jadi kerja Rani atau dalam bahasa Indonesia itu pesta panen. Pesta panen. Jadi jemaat diingatkan untuk memberikan, ya, apa yang telah mereka terima selama setahun, sambil mengingat apa yang telah Tuhan berikan. Jadi pesta panen ini kan, ya, bisa melalui pekerjaan kita, karena tidak semua juga berprofesi, ya, untuk menanam di sawah atau di ladang, tapi semua yang kita lakukan selama 1 tahun ini kita ingat bagaimana berkat Tuhan yang melimpah. Jadi ya pada dasarnya pesta panen atau kejaran itu ya mengucap syukur bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. The best. The best kata Bapak. Iya. Oke Dio, untuk kita lebih dalam membahas Iya. tentang bahan PA kita hari ini. Iya. Tadi kan bahan judul PA kita kan kuberikan bagi si ngena hati Iya, Tuhan. kupersembahkan yang terbaik untuk Iya, Tuhan. bakal yang terbaik untuk Tuhan. Jadi untuk memperdalam tema PA kita malam Iya. hari ini, kita persilakan Bapak untuk membawakan. Untuk menjelaskan. Iya, menjelaskannya Pak. Iya. Terima kasih, ya. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Ya, salam juga bagi Iya. teman-teman yang ada di sini. Jadi kita boleh kembali berjumpa pada satu terobosan, ya, pelayanan kita di masa-masa pandemi ini bersama dengan Permata, khususnya talk show Permata GBKP. Dan ini untuk pertama kali, ya, artinya walaupun kita berada di rumah, tetapi melalui aplikasi online kita boleh bersama-sama memperdalam firman Tuhan bagi kehidupan kita, khususnya sebagai orang-orang muda. Ya, jadi karena bulan ini, ya, bulan 7, ya, kita akan mengadakan kerja rani atau pesta panen, maka bahan PA Permata berusaha untuk mengingatkan atau mengajak Permata untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi pertama kita baca dulu firman Tuhan yang menjadi dasar tema Permata pada minggu ini, yaitu dari Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Tapi saya akan membacakannya pada ayat yang ketiga dan yang sampai ayat yang ke-5.
Jadi itu nanti yang menjadi inti dari talkshow kita pada malam hari ini. Saya akan membacakannya bagi kita semua, Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Begini firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebahagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi teman-teman yang ada di sini, juga teman-teman Permata yang sedang mengikuti ya, live pada malam hari ini, tentu ada dasar ya, tentu ada nilai mengapa kita memberikan yang terbaik ya kan, Dio sama Angel ya. Jadi aku mau memberikan yang terbaik. Tentu kalau kita mau memberikan yang terbaik pasti ada nilai atau dasar sehingga kita mau memberikan yang terbaik ya, atau menjadi ya, pacar yang terbaik. Wah, ini kan. Tentu karena apa? Karena kita mencintai dia ya, dan dia juga mencintai kita. Pasti kita give the best ya. Pada orang tua kita mau menjadi anak yang terbaik. Nah, ya. Kepada teman-teman kita mau menjadi the best friend, menjadi teman yang paling baik yang dia ingat. Jadi jangan waktu senang, kumpul, ingat. Tapi waktu susah teman kita itu bukan the best. Itu apa namanya? Apa ya? Bosan nanti ya, coba ya. Kita berpikir. Ya, the best ya. Jadi ketika kita membicarakan memberikan yang terbaik bagi Tuhan di tema kita Kerja Rani, persembahkan segenap hati Tuhan, memberikan yang terbaik, yang suka hati Tuhan. Karena apa? Ada beberapa hal. Yang pertama, karena satu kesadaran, ya, pengakuan bahwa Allah lah yang memiliki kehidupan yang telah diberikan kepada kita, kehidupan yang telah diberikan kepada Permata. Jadi inilah dasar yang pertama yang harus teman-teman coba pikirkan, ya, bahwa memang Tuhan yang mempunyai kehidupanku. Jadi bukan aku saja yang mempunyai kehidupanku, tapi satu kesadaran bahwa Tuhan memiliki kehidupanku. Jadi aku mau memberikan yang terbaik. Ya, kalau Tuhan memiliki aku, kalau hidupku adalah milik Tuhan, maka aku memberikan yang terbaik. Jadi kalau sebenarnya berbicara kita Kerja Rani, memberikan yang terbaik tidak hanya persembahan, ya, artinya nanti itu juga akan diingatkan. Ya, tapi yang mau pendeta ingatkan bahwa ketika kita memberikan yang terbaik, ada dasar yang kuat bahwa kita sadar hidupku adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, give the best. Seperti ini, talk show, give the best, ya kan? Yang terbaik, persiapan. Memang pendeta lihat bagaimana antusias kalian mengucapkan yang terbaik. Apa-apa, ya, walaupun nanti yang viewer melihat sedikit, ya, tapi ya tetap give the best, ya, memberikan yang terbaik. Jangan lihat, yang nonton sedikit pendeta, orang nggak tertarik. Ya, ingat kita memberikan untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita layankan dalam hidup ini, apapun tugas kita, kecil sekalipun, itu pandangan orang. Ya, angkat, tadi kita ganti lampu, ya kan? Nggak tahu orang ini gimana dia, kan? Nah, tapi Tuhan lihat, ya kan, persiapan. Ya, itu artinya apa? Kita mau memberi yang terbaik, ya. Kita ada sama bos kan memberi yang terbaik. Kalau Dio juga, kalau Angel di rumah, di pekerjaan, pasti beri yang terbaik kan? Karena apa? Kita mau reward kan? Tapi itu tidak masuk dalam pekerjaan ibadah ya. Artinya apa? Agar bos lihat nanti kan, ini the best, ya, pekerja terbaik. Maka tiap bulan kan ada pekerja terbaik dan sebagainya. Jadi artinya kita memberikan yang terbaik
karena kita sadar hidup kita adalah milik Tuhan. Nah ini, ya. Jadi apapun yang kita lakukan is give the best, ya, untuk Tuhan. Jadi yang kedua, nah ini kita masuk ke kerja Rani, ya. Tadi ada Rani, ini namanya Rani, ya. Apa tadi? Teh boha itu. Rani, teh boha itu. Iya. Jadi kerja Rani, yaitu dalam bahasa Indonesia adalah pesta panen, karena memang juga bangsa Israel berlatar belakang pertanian, ya. Nah, jadi karena latar belakang jemaatnya yang bertani, mereka setiap tahun ada panen, ya. Nah, jadi ketika mereka panen, nah, di situ diingatkan oleh Musa, oleh Tuhan melalui Musa, ya, karena kejadian ini kan Musa yang menuliskan, ada 5 kitab, ya. Jadi Tuhan mengingatkan, engkau menerima, nah ini dia, ya. Makanya kalau kita terima sesuatu dari hasil kerja kita, apa yang kita lakukan, pasti ingat Tuhan. Nah, gitu. Karena kita percaya, kembali lagi pertama, bahwa semua yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Jadi ketika kita menerima, kita pun memberi yang terbaik. Jadi demikian juga di kerja Rani tadi, demikian juga tadi Habel. Dia memberikan yang terbaik. Ya, kalau dalam konteks orang Israel yang terbaik itu apa? Yang sulung. Nah, yang sulung, yang terbaik itu dari hewan, lemak-lemaknya. Tadi baca tadi lemak-lemaknya, ya kan? Ya, jadi lemak-lemak itu yang bagian yang terbaik. Ya, jadi seperti ini kan ada nanas, ini terbaik nih. Wah, ini nanasnya yang apa ini? Yang paling mahal. Yang paling mahal. Ya, pisangnya ini, pisangnya ini gimana? Ini terbaik atau? Iya, yang terbaik, Yang yang paling mahal. Iya, paling mahal ya. Ya, luar biasa ya, permata ya, buktikan yang terbaik. Jadi itulah ya, sulung atau bahasa Ibrani-nya resip, buah pertama pada musim panen, atau hasil pertama dari apapun. Jadi pokoknya hasil pertama dari apapun yang kita kerjakan. Makanya kan ada permata, aku udah kerja, baru kerja dia ada gaji pertamanya, dia mau serahkan. Itu sebenarnya termasuk resip, itu buah sulung. Ya, tapi walaupun kita tidak seperti itu memahami, artinya yang terbaik bukan hanya sekedar buah sulung, tapi ada kesadaran, ini the best aku berikan Tuhan. Asal ukur gegeh, ya, sesuai kemampuan kita. Jangan pun nanti kita mau menampakkan diri, oh yang terbaik lihat orang, enggak. Ya. Hati-hati, Tuhan lihat itu. Dan lihat Habel sama Kain, ya. Ada yang Tuhan terima, ada Tuhan yang tidak terima. Artinya apa? Ada otoritas Tuhan di situ. Jadi memang di teks ini tidak dilihat kenapa ditolak persembahan Kain, Habel diterima. Tapi kalau pendeta lihat, ternyata ada kedaulatan Tuhan di situ. Ya, ada kedaulatan Tuhan bahwa Tuhan berkenan. Nah, ya, Tuhan berkenan kepada Habel. Ya, Tuhan berkenan kepada persembahannya. Kenapa Kain enggak berkenan pendeta? Ya, itulah teks yang teks ungkapkan kepada kita. Jadi artinya apa? Kita berusaha agar persembahan kita itu berkenan kepada Tuhan dan tentunya berhubungan dengan hidup kita. Jadi ternyata ketika kita bicara tentang persembahan yang terbaik, itu juga berhubungan dengan apa? Hidupmu. Jadi apakah hidupmu itu berkenan kepada Tuhan? Jadi bukan persembahannya, tapi hidupmu yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, apa artinya bagi kita setelah membaca teks ini bagi kehidupan kita permata? Karena ya kan pendeta, kan kami kan belum bekerja pendeta, kami kan masih muda. Memang kami juga mempersembahkan. Nah ini ya perlu paradigma kita berubah. Jadi bukan hanya soal karena sudah bekerja atau sebagainya, tapi memang ya kita memberikan yang terbaik itu yang pertama sebagai sebuah renungan bagi kita. Yang pertama adalah bahwa Allah adalah pemilik kehidupan, ya, dan Dialah sumber kehidupan kita. Nah ini permata harus lihat, ya. Jadi bukan soal kita sudah bekerja, ya. Dia percaya kan? Tuhan pemilik kehidupan dunia. Saya, Pak. Nah, apa contohnya? Ya, sampai sekarang masih diberkati untuk melakukan pelayanan, masih bisa hidup, kuliah, itu merupakan suatu wujud dari Tuhan pemilik. Iya, pemilik kehidupan, ya. Kalau apa? Hampir sama ya. Hampir sama ya. Hampir sama kita kan Iya, ya saat ya bahwa
Nah, ini dulu yang pertama ya. Jadi Allah adalah pemilik. Ini sederhana, tapi seringkali kita tidak menyadari. Ini kan aku sudah usahaku pendeta. Ini kan karena keletihanku. Ini kan karena aku sudah berusaha. Ya, jadi harus diingat bahwa apapun yang kita capai, pencapaian kita, apapun hasil, ingat bahwa itu adalah perkenan Tuhan, karena Dia adalah pemilik kehidupan kita. Jadi yang kedua, karena Tuhan adalah pemberi berkat. Nah, ini dia pemberi berkat dan Tuhan dapat diandalkan dalam kehidupan ini. Jadi inilah hal yang kedua. Jadi ketika kita bekerja, kita merefleksikan, memang karena Tuhan yang memberi. Nah, ini. Jadi Dia tidak hanya pemilik, tapi Dia memberkati apa yang kita kerjakan. Nah, jadi jangan permata atau kita sebagai orang percaya tidak melihat ini. Ya. Jadi kita berhasil, apa yang kita tanam itu berhasil berbuah itu karena diberkati Tuhan. Ya gitu. Ya. Coba kita lihat sekarang masa pandemi ini kan, orang banyak mengeluh. Ya, karena apa yang ku kerjakan tidak berhasil dan sebagainya. Mungkin Tuhan tidak lagi memberkati. Ya. Tapi percayalah bahwa dalam situasi saat ini pun Tuhan memberkati kita. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, kita memberi melalui persembahan pesta panen adalah kita diajak untuk memanage. Nah, ini dia. Memanage berkat Tuhan yang kita terima. Jangan nanti karena berkat Tuhan kita terlena. Ini seringkali. Gini dulu ya. Ada sebuah ilustrasi. Ya, ketika seorang sudah bekerja, Tuhan, jika aku nanti dapatkan pekerjaan, aku akan memberikan persembahanku bagi Tuhan. Ya, 10% lah, ini persepuluhan ya. 1 juta, ya, 10% berapa? 100.000. Wah, 100.000. Baru karena dia giat naik jabatannya. Ya. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah aku terima, jabatan yang Engkau berikan yang baru. Mungkinlah 3 juta. Jadi berapa persen itu 10? 300. Dan lama-kelamaan sampai gajinya 100. Berapa persen 10? 10 juta ya? 10 juta kan bisa aku pakai untuk ini. Wah, udah semakin berat dia rasa. Karena apa? Melihat. Ya, itulah secara manusiawi kita lihatnya. Artinya memang itu apa? Ketika kita memberi, kita diajak untuk memanage apa yang Tuhan berikan supaya kita jangan dikuasai atas apa berkat. Membuat kita apa? Membuat kita tinggi hati, membuat kita sombong. Nah, jadi ketika kita diajak untuk memberi yang terbaik, kita diingat. Jadi ketika kita diajak ingat bahwa Tuhan pemilik, ketika kita diajak ingat bahwa Tuhan sumber berkat, kita diajak yang ketiga tadi, bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Nah ini. Jadi ketika kita memberi persembahan, kita diajak untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, jadi supaya jangan kita, ya itu tadi, sombong dan akhirnya tinggi hati. Dan semuanya karena kuatku, karena gagahku. Dan orang Israel menjadi bukti bahwa mereka menyembah dewa-dewa yang lain. Dan yang keempat, ini yang paling terpenting, kenapa kita memberikan yang terbaik? Ini info bagi kita ya, bahwa kerja Rani adalah sumber harta benda gereja, sumber keuangan gereja. Jadi melalui kita memberikan kerja Rani, kita menopang. Kita menopang pelayanan gereja. Apa saja pendeta? Kita menopang pelayanan gereja bersaksi. Kita menopang pelayanan gereja untuk berbagi diakonia. Jadi masa-masa COVID ini, ketika kita memberikan persembahan kita itulah yang dipakai untuk menopang orang yang lain. Baru yang ketiga untuk bersaksi. Jadi itu. Jadi kita menopang untuk pelayanan bagi orang lain dan menopang untuk pelayanan gereja. Jadi itulah mengapa kita memberikan yang terbaik, agar kita juga melalui pelayanan kita gereja memberikan yang terbaik bagi banyak orang. Nah, jadi itulah yang menjadi
masukan bagi kita pada malam hari ini di talk show kita. Nanti kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh berbagi bagi kita semua. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Tadi pas aku dengan kakak kayaknya fokus sekali gitu Iya, ya. fokus sekali. Kayak Terpukau gitu ya. Jadi kalau itu bisa dong aku tanya nih kak, apa nih poin-poin atau kesimpulan yang bisa kakak ambil dari renungan kita? Kalau tadi? menurut aku pribadi, Iya. kata bapak tadi kan kerja ini bukan cuma hasil panen aja, tapi gimana ya, bukti dari hidup kita kalau kalau diri kita itu milik Tuhan. Iya. Bapak. Jadi aku bisa ngambil kesimpulan, contohnya itu kayak seperti pelayanan kita Dio. Nah, jadi di pelayanan kita ini walaupun orang nggak melihat apa Iya. yang kita lakukan, tapi kan Tuhan pasti lihat dong apa yang Iya. kita lakukan. Jadi walaupun orang nggak tahu apa yang kita lakukan, pasti Tuhan ngasih reward untuk kita Iya, semua. benar sekali. Jadi sebagai pengurus juga, walaupun kita sering di ala gitu ya kan. Betul ya. Iya. Iya. Karena ada pendeta di sini. Iya, oke. Walaupun terkadang kan wajar gitu kan Pak, seperti kayak kami semua bersepuluh, kami pelayanan. Wajar itu kalau masih ada gitu kayak suara-suara sumbang yang memandang-mandang. Suara false. Iya, itulah dia Pak. Walaupun seperti itu, kami harus ngasihkan pelayanan kami yang terbaik Yang untuk terbaik. Tuhan. Karena itulah hasil panen kami tadi. Kami menanam di ladang Tuhan gitu menurut saya Pak. Yes. Jadi tanaman yang terbaik untuk Tuhan itu yang tadi Pak, kami kasih pelayanan kami yang terbaik untuk Tuhan. Jadi nanti bentuk reward dari Tuhan ya itu tadi Pak. Kalau contoh dari saya gitu kan Pak, apa yang saya kerjakan kayak diberkati Tuhan gitu. Misalnya contoh walaupun ada yang ngomong-ngomongin di belakang, tapi saya ngerasa ada gitu berkat Tuhan yang bekerja untuk saya. Jadi saya ngerasa kalau ini tadi lah dia, kalau bentuk kerja Rani untuk pelayanan ini tadi Pak, saya kasih pelayanan saya yang terbaik untuk Tuhan. Gitu sih. Luar biasa. Kayaknya di depan Pak bisa gantiin Pak Pendeta. Ini apa bisa apa juga calon pertua diaken ya. Dari pengurus Permata, pengurus PJJ. Pengurus PJJ, pertua diaken. Itu jadi pendeta kan. Ini kan bentuk kaderisasi juga. Iya, benar-benar. Jadi kalau menurut Dio apa nih? Menurut Dio ini Kurang lebih sama lah kayak kakak. oh, kita sehati. Kita Iya, hidup. iya. Nah, gimana kak selanjutnya? Kayaknya udah ada yang nanya-nanya. Gimana Pak? Coba Gimana kita kita lihat periksa dulu ya. ya? Kita lihat ya coba. Atau kita sapa teman-teman dulu yang Iya. apa ya. Oh ya, hai teman-teman. Hai teman-teman, masih nonton kan? Pakainya masih banyak kan? Masih, pasti masih banyak. Pakai kakak ada nggak? Kayaknya ada. Kita tengok ya, ada Kita nggak? tengok ya, ada nggak ya yang bertanya? Kita tengok ya. Selagi kakak melihat pertanyaan ini, aku mau nanya bapak ini, gimana Ya. Pak bapak dengan kondisi corona yang semakin lama ini Pak? Iya. Jadi ini yang menjadi tantangan Dio. Iya. Baik bagi iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kita harus mengakui bahwa saat ini berat dan kita ditantang untuk tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, ini. Jadi pendeta lihat ini kembali kepada ya, kesadaran kita, iman kita kepada Tuhan. Kalau ya, kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan berkuasa dalam segala hal kehidupan kita, kita pun akan dimampukan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, jadi itu saja. Berarti kayak kita itu harus lebih banyak lagi berserah kepada Tuhan gitu ya Pak? Iya, artinya situasi jangan ya memang gampang mengucapkan dia. Iya. Kan pendeta juga ya kami juga sesama pendeta juga mendiskusikan hal ini. Gimana nih? Atau bahkan ada juga jemaat. Ya. Tetap kita lakukan kejaran di pendeta. Ya. Ini kita yang pertanyaan. Ya, seperti pertanyaan. Bertanya kayak gitu. Iya. Ada nggak kerjaannya gitu? Ya, adalah kejaran di tahun ini pendeta. Nah, ini pertanyaan yang muncul karena situasi pandemi kita. Tapi sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, nah ini kalau kita baca di Ibrani, karena imanlah Habel berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari kita coba mengingat dalam situasi, ya, segala situasi, karena kita memberi bukan karena situasi kan, karena
kita berlebih, kita memberi puji Tuhan, tapi dalam situasi saat ini pun kita diingatkan untuk memberi kepada Tuhan. Nah, agar kita ingat kembali tadi, Dia adalah pemilik kehidupan, Dia adalah pemberi berkat, dan kita juga dimampukan untuk memanage apa yang Tuhan berikan bagi kita. Oke, ini Pak, kita ada satu pertanyaan Saya Pak. tuh Kak. Dari Sarah Sitepu, kita sapa dulu. Hai. Hai Kak Sarah Hai, Kak Sitepu. Sarah. Bagaimana kabarnya? Baik-baik aja Baik-baik dong. aja, ya. Oke, Pak, pertanyaan dari Kak Sarah Sitepu. Ya. Apakah hidupku berkenan di hadapan Tuhan? Katanya Pak. Iya, ini juga pertanyaan yang cukup teologial. Iya. Ya. Artinya bagaimana Sarah tadi ya, Iya Pak. untuk mencoba melihat hidupnya di hadapan Tuhan, apakah berkenan. Ya. Jadi salah satu aturan tentang ya persembahan kerja hari ini adalah bagaimana agar bangsa Tuhan itu, bangsa Israel, bahkan bagi kita itu kudus di hadapannya, berkenan di hadapannya. Jadi kalau pertanyaannya berkenan bagi Tuhan, ya, kita yakin bahwa yang kita lakukan selama ini memang adalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi seperti di dalam di dalam Roma 12 ayat 1, sebab itu persembahan yang hidup dan berkenan bagi Allah adalah apa? Hidup kita. Itu dulu yang pertama. Jadi kenapa tadi pendeta mau membawa, ketika kita berbicara persembahan jangan langsung pikiran kita uang. Ya. Jadi ya, ketika pendeta bicara tentang persembahan langsung uang, pasti UUD. Ujung-ujungnya duit. Tidak ya. Persembahan, ketika kita berbicara persembahan adalah berbicara tentang apa? Hidup kita. Itulah yang berkenan dan hidup bagi Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1. Dengan apa? Dengan melakukan apa yang berkenan bagi Dia. Jadi dengan ketika kita melihat hal itu, kita yakin kita berkenan, hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi itu Angel sama Dio dan juga Sarah. Iya. Gimana Kak Sarah jawabannya? Oke, sekarang kan Dio ada pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan kedua dari Jemia Tariga. Hai. Halo Jaya. Tahu Jemia siapa? Siapa tuh Kak? Jemia itu adanya ketua rumbun kita. Iya. Hai. Ketua rumah atau ketua permata? Ketua permata. Oh, iya. Oke, iya. Ketua rumah pendeta soalnya. Soalnya ada pendeta. Sama-sama tadi kan, Pak. Oh iya, sama tadi kan. Pertanyaannya, Pak, apa yang kita lakukan jika kita sudah melakukan yang terbaik, tapi Tuhan belum mau menjawab doa kita? Wah, ini Dalam ini, Pak. udah sekarang tanyaannya ya. Iya, luar biasa dia, Pak. Beda ya sama ketuanya. Beda sama Bang ya. Beda sama kamu ya. Iya. Ya, jadi coba pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, Pak. Apa yang kita lakukan Ya. jika kita sudah melakukan yang terbaik, tapi Tuhan belum menjawab doa kita? Iya. Jadi tetap lakukan yang berkenan kepada Tuhan dan uji apa yang kita doakan. Nah, itu. Contohnya gimana itu Pak? Ya. Mungkin pendeta tidak mengutip ayat, tapi bisa saja apa yang kita doakan itu ya, keinginan hati kita saja. Ya. Jadi kita harus kembalikan. Itu maka tadi pendeta katakan kita uji kembali apakah memang yang kita doakan itu berkenan di hadapan Tuhan. Memang Tuhan bisa memberikan, tapi mungkin ya semua kembali kepada kedaulatan Tuhan. Ya. Tapi jangan membuat kita tidak berserah kepada Tuhan. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan apa? Kesetiaan itu dulu. Ya, mungkin Tuhan ingin menguji kesetiaan kita saat yang kita pintar. Ya, mungkin saja Dia ingin melihat itu. Jadi, seperti tadi cerita Kain Habel, kita nggak tahu kenapa Kain ditolak, Habel diterima. Ya, tapi dari beberapa catatan yang pendeta baca bahwa memang hidup Habel itu berkenan di hadapan Tuhan sehingga persembahannya Dia terima. Nah, jadi mari berupaya agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, itulah yang kita upayakan selama hidup kita. Teleo katanya ya. Teleo itu artinya sempurna. Sempurna bukan berarti dalam pemahaman kita tidak ada cacat, tapi sempurna itu menuju
seperti yang Tuhan inginkan. Nah, itu berarti ada perjalanan spiritual kita, ada proses yang nampak di sini. Itulah yang mungkin menjadi jawaban bagi siapa tadi namanya Jemia ya. Jemia Tarigan. Jemia Tarigan, tampan, rapi dan ganteng. Wow, iya. Karena bapak ini tadi. Iya. Oke Pak. Ada lagi nggak pertanyaan? Ada lagi tuh. Wow, Luar biasa. luar Memang biasa penonton pembahasan kita. kita. Pertanyaan ketiga Pak dari Rizkia Andika Bangun. Hai Kia. Gimana kabarnya? Pertanyaannya tuh Pak, Shalom Pendeta mau berdiskusi sedikit. Iya. Gimana bentuk kerja rani kita dalam masa-masa pandemi seperti ini bagi Permata? Iya, yang pertama seperti ibadah minggu kita online atau ibadah-ibadah seperti biasa. Jadi ibadah kerja rani kita kalau zona tidak berubah dari merah, karena ya, kalau zona masih merah tidak bisa kebaktian. Jadi ibadah kerja rani kita ya mungkin sebelum nanti hari yang kita tentukan kita akan ingat jemaat. Ya, jadi pada hari Minggu, ya kalau sesuai kalender gereja 5 Juli itu adalah kita lakukan kerja rani ya, 5 Juli tahun 2020. Jadi kita akan lakukan secara online juga ya, di rumah-rumah. Akan dipandu kalau ada via streaming online atau melalui bahan yang disampaikan ke jemaat. Itu yang pertama Hizkia. Jadi tetap kita lakukan tapi dengan bentuk yang berbeda. Kalau selama ini kita kan di gereja, tapi ini kita akan lakukan di rumah-rumah. Atau yang kedua Hizkia, kita tunggu sampai kita bisa beribadah di gereja. Nah, ini dua opsi. Ada yang ketiga, karena dia lelang-lelang, ada jemaat ya di Jawa, mereka melakukan secara virtual, lelang-lelang virtual. Jadi ada barang-barang yang dilelangkan, mereka tampilkan, dan itu dilelangkan kepada jemaat sebagai kerja rani. Nah, jadi memang situasi saat ini menuntut kita untuk secara efektif dan kreatif, tapi kembali lagi kepada rumbun atau jemaat masing-masing untuk mendiskusikan mana yang terbaik, ya, yang sesuai dengan konteks kita. Ya, jadi karena di gereja kita tidak pernah ada lelang-lelang, dia di sektor dulu, baru ke tingkat rumbun. Jadi yang di sektor telah dikumpulkan, baru dibawa kepada tingkat rumbun. Dan di situ kita membuat dalam bentuk ibadah dan kita memestakan, memeriahkannya. Ya, gitu, Hizkia. Jadi itu tadi lakukannya Hizkia. Ya. Oke. Tapi kayaknya masih ada nggak serat lah sih kita. Oh iya. Oh iya. Kita panggil lagi Mbak Rani. Nggak usah, nggak usah. Kita minum aja dulu Pak supaya lebih enak pembicaraan kita ya Pak, minum Oh dulu iya, Pak. silakan. Ini yang sponsor ya? Apa? Ini ada sponsor ya. Teh Rani Bohai. Oh, nah. Kita minum dulu biar ada apa serat. Sebenarnya yang haus siapa ya kayaknya? Udah kering ya. Supaya kita diskusinya lebih santai, lebih enak. Oke Pak. Ada yang bertanya nih Kak? Banyak, Luar biasa sekali. Udah enak Pak? Udah. Oke. Pertanyaan yang keempat itu Pak dari Eli Sembiring. Hai Eli. Apa kabar? Pasti baik-baik aja. Pasti baik. Oke. Pertanyaan Kak Eli Sembiring Pak. Kerja rani artinya memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kadang-kadang kita masih bersungut-sungut melakukannya. Gimana cara memperbaiki kualitas diri untuk tetap konsisten memberi yang terbaik untuk Tuhan? Dalam ini Pak pertanyaannya. Iya. Jadi tadi seperti yang pendeta katakan, ada sebuah kesadaran, ya. Sehingga kesadaran tadi telah pendeta katakan beberapa poin-poinnya, kesadaran bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, kesadaran bahwa apa yang kita terima karena Tuhan yang berkati. Jadi melalui kesadaran ini, inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk berproses, ya, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, jadi memang perlu persiapan hati dan memang harus kita doakan. Ya. Jadi yang kedua, kalau tidak ada kita merasakan damai sejahtera, kalau kita merasa ini semua paksaan, ya lebih baik kita jangan memberi dengan terpaksa. Ya. Jadi kalau yang ketiga ini pengalaman pendeta, karena kita kan kejaran ini setahun sekali.
Jadi awal tahun itu pendeta sudah berusaha menyisihkan yang menurut kesadaran pendeta bulan ini menjadi bagian dari kejarani untuk setahun ke depan. Jadi kejarani bagi pendeta juga memberikan bagian dari kejarani. Ya. Jadi sejak awal tahun pendeta sudah mengumpulkan yang terbaik pada bulan ini yang pendeta rasakan, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana berkat Tuhan. Jadi pendeta berusaha tiap bulan itu menyisihkan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi ketika sudah setahun, dan ketika pada hari H, baru pendeta serahkan semuanya. Jadi kalau kita mau, kadang-kadang tanpa persiapan kejarani kita ini yang menjadi persoalan. Ya. Berarti memang harus ada. Iya persiapan. Iya harus kita persiapan juga. Walaupun dia setahun sekali, tapi kita sudah mulai menyiapkannya. Jangan nanti uang belanja, uang sekolah anak, wah minus. Tahun ini nggak ada kejarani gitu. Ya jadi walaupun berbeda dengan ya orang Israel, karena mereka lakukan pertanian, mereka bisa nanti 6 bulan sekali panen. Nah, itu yang pertama diserahkan atau setahun sekali mereka panen. Ya, tapi kalau kita dalam konteks gereja di kota, ya dalam setahun itu kita coba sisihkan. Ya, atau kalau mungkin langsung setahun dia ingat kembali, ya itu tergantung kepada kita. Tapi artinya ya, harus ada persiapan. Harus ada persiapan. Ya, persiapan. Supaya jangan supaya terasa berat gitu. Iya, berat dan tidak tidak gampang kita memberi. Inilah kejarani ini yang ada cuman. Ini bukan seperti itu. Ini yang ada. Ya. Dan ya, ini kan keluarga. Jadi keluarga pun ahli lah, suami istri juga ahli sama ya mungkin juga anak-anak. Aku mau kasih kejarani. Ya kalau belum kerja, ya, kan? nanti setelah talk show ini ada tergerak hatinya gitu. Ya. Aku kan sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Ya, wajar dong aku yang terbaik, masa kita berikan yang terbaik sama Tuhan. Nah ini kan gitu. Luar biasa. Apa yang luar? Jawabannya luar biasa. Pertanyaan terakhir kita Pak. Ada lagi. Ada Luar biasa luar sekali, biasa ya, sekali. Pak. Yang nonton 1000. 1000. Wow. Dikali 900. Pertanyaan terakhir itu Pak dari Marsem Milala. Hai Marsem. Siapa itu? Bapak tahu Marsem? Masem? Bapak tahu Marsem? Tahu Marsem nggak Pak? Marsem Dekat Milala. loh sama kita, Pak. Dekat. Oh. Siapa? Marsem Milala. Tebohai. Marsem itu Marta Rani 9. Oh. Iya. Mantap kali ya apa nih? Iya, dia gitu Pak. Kependekannya. Itu nama gaulnya. Pak. Gaulnya. Gaul mana nih? Pertanyaan dari Marsem tadi Pak. Pendeta juga ada nama gaulnya Sam. Oh, Semi. Semi, oke. Semi Simorangkir. Itu di Semarang. Bagaimana cara seorang permata untuk menerapkan kerja rani yang sebenarnya, terutama bagi yang masih kuliah dan yang tidak punya penghasilan? Karena si Marsem masih kuliah Pak, dan penghasilannya belum ada, masih menghabiskan uang orang tua. Iya, jadi ya kembali tadi seperti yang pendeta katakan, ketika kita berbicara memang kerja rani, memang dia bentuknya ya, bentuk berbeda. Tapi yang awal tadi ya, pendeta ingatkan kembali ya, bahwa ketika sebagai permata yang masih bersama dengan orang tua, belum berpenghasilan, apapun yang engkau kerjakan itu pun sudah menjadi ya, hasil kerja ranimu bagi Tuhan. Ya. Ketika engkau kuliah, yang terbaik engkau kerjakan. Ya. Ketika engkau menjadi anak di dalam rumah tangga, dalam keluarga, engkau memberikan yang terbaik sebagai anak. Itu juga kan sudah suatu persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Toh, akhirnya kan keluarga nanti yang memberikan persembahan. Ya. Jadi ketika orang tua juga melihat anaknya terbaik ya dalam keluarga, dalam persekolahan, tentu keluarga bapak, mama juga kan pasti bangga dan itu juga menjadi dasar bagi mereka untuk ucap syukur kepada Tuhan. Jadi itu tidak bisa dipisahkan sebagai satu kesatuan dengan keluarga. Jadi jangan jadi alasan
itu kita tidak memberikan yang terbaik begitu. Itu mengapa persembahan itu dalam konteks yang luas gitu. Memberi yang terbaik, memberi persembahan bagi Tuhan. Ada yang kita berikan bagi Tuhan. Walaupun dia tidak sebenarnya perlu apa yang kita berikan, tapi persembahan itu adalah tanda ucapan syukur kita dalam bentuk apapun itu. Udah terjawab ya Mas. Gimana Mas? Udah terjawab Mas? Iya Masnya di sini. Udah Mas, jangan cuma tahu bawa teh bohai aja. Nggak ngerti ya Mas ya. Walaupun bawa teh bohai, tapi kalau dia berikan yang terbaik, itu luar biasa juga. Itu sudah kompeten. Iya. Oke. Ada lagi nggak Gel? Coba kita tengok lagi Nah, ya. Coba. Memang Mana banyak nih? sekali pertanyaan-pertanyaan yang Di muncul. mana ya? Tunggu ya. Kayaknya ada yang mau ngetik, ini lagi yang ngetik. Oh iya gitu iya ya. iya. Kayak pengen Senayan nih bisa tahu ya. Iya, ada kayaknya ada yang mau ditunggu ya. Ada nggak? Mana ini? Coba kita tengok dulu. Berapa orang ya? Oh banyak kali ya, 1000 ya. 1000 dibilang 900. Sudah. Berarti berapa orang? 100. Banyak juga ya. Banyak juga. Apa ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Kami Ada. tunggu. Ada lagi Ada. yang mau bertanya? Tolong dong tim operatornya cepat ya. Ada lagi? Ya, jadi mungkin juga pendeta bisa tambahkan. Ya, jadi ketika kita memberikan persembahan kita, ini kan kejaran ini salah satu bentuknya. Banyak persembahan di gereja kita ya, persembahan mingguan ya, persembahan persepuluhan, persembahan di PA-PA kategorial kita, atau persembahan kebaktian ya, kebaktian ucapan syukur ya. Itu juga kan ucapan syukur sebenarnya. Ketika kita wisuda, ketika ya dapatkan pekerjaan ya, ketika kelahiran anak, ketika ulang tahun. Dia pernah nggak kayak ulang tahun? Pernah. Pernah ya. Lu pernah ulang tahun? Ulang tahun ya, ulang tahun. Kirain juga Oh, pernah. begitu Oh, ya. iya. Kira nggak deh. Ada. Ya, ucapan syukur. Jadi ketika masuk rumah baru, orang Iya. ucap syukur kan. Itu juga bentuk persembahan ucapan syukur. Jadi ketika orang juga merasakan dia sehat-sehat, ya Tuhan menemani, Tuhan yang mengawal keluarganya, ya ada persembahan tanda dia ukur ya untuk gereja, untuk pendeta, ya, Iya. ya untuk Kode ya Pak? iya itu kan bentuk persembahan banyak bentuk persembahan. Jadi karena khusus kita bulan depan kita kerja ini, kita berbicara tentang kerja ini. Jadi sebenarnya semua bentuk persembahan itu yang terbaik, the best. The best. Iya. Dan yang paling utama adalah hidup kita, itulah persembahan yang Iya. paling Tuhan inginkan. Kalau di Amos kalian baca, walaupun orang Israel mempersembahkan semua yang terbaik, kambing yang terbaik, lemak-lemaknya, tapi mereka tidak adil, mereka berbuat jahat, Tuhan muak kepada persembahan. Tuhan tidak suka. Jadi artinya persembahan yang terbaik itu adalah hidup kita juga sebagai permata. Ya. Pelayanan yang terbaik, menjadi pengurus yang terbaik, pacar yang terbaik, jangan main-main. Nah, Jangan betul itu ya. Perlakukan pacarmu dengan baik. Ya. Jangan, itu nggak terbaik. Ya. Kalau dalam apapun memberikan yang terbaik, ya. Di gereja juga berikan yang terbaik, ya. Sebagai persembahan kita, ya. On time, nah itu kan. Dengar ya, Ya, on time. Itu persembahan terbaik kita, ya. Bukan soal besar jumlah, memang betul. Kita berbicara jumlah juga, karena kita berbicara bentuk uang. Kan? Tapi yang paling utama, Roma 12 ayat 1 tadi kita ini. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan, persembahkanlah hidupmu. Nah, hidup kita, hidup Angel, hidup Dio, hidup teman-teman yang ada di sini itu. Oke. Ada lagi nih Pak pertanyaan. Nah, ya, banyak sekali pertanyaannya ya. Iya luar biasa Pak. Gimana kalau ini jadi pertanyaan terakhir kita mungkin Oh, ya? Iya. pertanyaan terakhir ya teman-teman. Karena kan minggu depan kita bisa ada lagi nih di sesi Iya, baru. memang seru banget acara kita Iya, kali ini. Tapi tapi kita sambung minggu depan Karena lagi. kuota kita juga makin menipis. Gua tahu sendiri. Oke, pertanyaan terakhir kita datang dari abang kita, Siapa dulu? David Ginting. Hai. Kang David. Iya. Oke, pertanyaannya Pak. Ada pernah terdengar oleh seseorang mengenai keselamatan. Kita kan udah diselamatkan, kan nggak apa-apa buat dosa lagi katanya Pak. Baru
kan udah ditebus, kalau jatuh minta maaf, terus berbuat lagi. Itu gimana menanggapinya pendeta? Wow, pertanyaan juga ya yang sangat Sangat teologi ya, Iya. sangat mendalam. Coba ulangi lagi, Cel. Ini mungkin pribadi kali Iya. Pak. Oh iya. Ada pernah terdengar oleh seseorang mengenai keselamatan katanya Pak. Keselamatan ya. Oh iya. Nah, bicara keselamatan ini Pak. Hmm. Kita kan udah diselamatkan nih, gak apa-apa dong buat dosa lagi katanya Pak. Baru kalau udah ditebus, kalau jatuh minta maaf, terus berbuat lagi. Itu gimana menanggapinya pendeta katanya Pak? Iya, jadi keselamatan kita itu sekali untuk selamanya. Itu yang pertama. Bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu di kayu salib itu sekali untuk selamanya. Itu yang pertama, keselamatan kita. Jadi keselamatan itu gak berkali-kali. Ya. Yang kedua, kita tetap dalam kemanusiaan kita. Jadi sering kita jatuh. Ya. Kemarin kita mengakui dosa kita. Bahwa selama kasih karunia itu masih ada, keselamatan itu masih Tuhan berikan sebelum dia datang kedua kali, anggaplah itu sebagai kesempatan. Ya. Sebelum dia datang kedua kali, itu adalah kesempatan bagi kita di dalam kemanusiaan kita yang lemah dan kita mengakuinya, Tuhan juga berkenan kepada kita. makanya itu ada istilah bertobat gitu ya Pak ya. Iya, tapi pertobatan itu jangan kayak tomat gitu. Gimana? Tobat tapi Maksudnya? kumat lagi gitu. Jadi ya, tobat, ya, tobat kumat, capek kan? Iya. Tiap minggu ngakui dosa, Soalnya pertanyaannya Pak, jatuh lagi. jatuh lagi kan bisa Kenapa dimaafkan, jatuh? kan? Kenapa? Karena dosa. Iya. Jatuh dalam dosa. Kan? Iya. Iya. Jadi perlu persekutuan. Nah, ini. Jadi di dalam persekutuan kita diingatkan, kita dikuatkan, kita ditopang. Makanya kita perlu persekutuan. Maka permata itu perlu bersekutu. dan nggak mudah Jatuh, jatuh ya, Pak ya. iya. Karena godaan itu ada. Ini kan penggoda ya. Penggoda, oh iya. Nah, Angel sang penggoda ya. Agak singkat nanti ya. Iya. Film terbaru kita. Iya. Jadi perlu persekutuan, ya. Perlu APDT yang baik, ya. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu perlu ditingkatkan. Ya, karena seperti tadi dikatakan dalam 1 Petrus, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia akan mencari selalu orang yang dapat diterkamnya. Jadi kita perlu ya bersekutu, kita perlu membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan semoga melalui talkshow ini juga sebagai bentuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Siapa yang mungkin ada saat ini ada yang mau jatuh, tapi karena dia ada online Langsung naik lagi. iya naik lagi, dia ingat lagi. Terbaik katanya, jangan sampai hidupku ini menjadi yang tidak baik bagi Tuhan. Nah ini, jangan menjadi hidupku ini menjadi bercela bagi Tuhan. Jangan kasih celah sama iblis masuk hidup kita. Nah, iblis itu suka cari celah ini. Yang mana celahnya? Angel celahnya ini. Wah, Celah mana? tahu dia celahnya. Dia juga tahu iblis Ada celahnya. iblis. Nah, celah yang jatuhkan kita. Jadi jangan kasih celah, kesempatan sama si jahat. Dengan apa? Kita bersekutu. Kalau sendiri-sendiri jatuh. Nah, makanya siapa yang suka sendiri pasti sering jatuh. Yuk, mari bersekutu dengan permata. Iya, gitu. betul. Bersekutu kita. Teman-teman yang nggak mau gabung permata gabung, Iya. supaya jangan jatuh. Jangan jatuh. Tapi terus kuat ya. Kayak udah habis. Iya, udah habis. Kita. Waktu kita ya. Iya. Tenang, masih ada lagi minggu depan. Iya. Banyak pertanyaan lagi luar biasa. Minggu depan lagi Dio. Iya. Itu nanti Pasti. daily kita ceritakan. Oh iya nanti, oh biar penasaran Iya, mereka ya, iya. biar penasaran. Oke. Jadi diskusi kita pada malam hari udah habis. Tadi Ya. kita udah cerita sharing bagaimana kerja Rani, waktu kita juga udah sesi tanya jawab, banyak pertanyaan muncul. Teman-teman sangat sportif untuk memberikan pertanyaan dan Iya, sudah luar dijawab biasa. oleh Bapak Pendeta kita. Mungkin nanti pendeta kasih kesimpulan lebih sedikit lagi. Boleh, Pak, boleh. Ya, sederhana ya. Iya. Sebagai penutup ya. Oke. Ya, kerja Rani adalah bentuk persembahan dalam gereja kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tanda pengucapan syukur kita atas Tuhan pemilik kehidupan yang memberkati kehidupan kita. Nah, itu perlu diingat. Yang ketiga, melalui kita memberikan persembahan, kita diajak untuk memanage, mengelola apa yang Tuhan berikan, ya, bagi sesama dan bagi
gereja Tuhan. Dan yang terakhir, Kejarani merupakan sumber keuangan gereja untuk menopang pelayanan gereja. Ya, itu ada di tata gereja kita. Untuk apa? Tugas gereja. Bersaksi, berdiakonia, dan bersekutu. Nah, itu ya. Terus kali juga bersekutu ya. Ya. Apalagi lagi ya. Mereka kan itu pada sekutu dia. Bener kan? Oh iya. Gitu kan. Ya. Jadi nggak mikir tadi. Iya, kami kan marturia, diakonia, koinonia, guna kemuliaan Tuhan. Jadi makanya siapkan kejaran ini, ingatkan seluruh keluarga, karena itu untuk menopang juga pelayanan gereja. Terima kasih. Ya. Iya. Seru banget ya Kak diskusi kita malam hari ini. Luar biasa kan malam hari ini. Ya. Luar biasa kan. Boleh minum kan? Boleh. Ya, jadi buat teman-teman di rumah kan, walaupun dia pacaran masih jadi berkat Tuhan. Iya. Dan- Makanya pacarannya harus yang baik. Gitu. Yang tadi di gelap-gelap udah mulai terang. Yang tadi mulai pindah, udah gelap-gelap. Ya, semua. Bang, yang terbaik bang, hati-hati bang. Iya. Jadi pacaran ya Kak Angel ya. Supaya dia udah terang sekarang. Ya, terima kasih Dio. Oke, Dio. Gimana kalau udah kita tutup nih Kak? Mm-mm. Talkshow kita. Ya. Sebelum kita tutup nih, pastinya kita harus berdoa nih Iya. Kak. Kayak tadi kita. Supaya ibadah kita, supaya persekutuan kita kali ini diberkati Tuhan. Iya benar sekali. Walaupun tadi kita di awal Lupa. Manusia. Iya, ini manusia. Oke, tadi lah manusia. Tadi saking asiknya ya Kak. Iya, terlalu asik. Iya. Kita terlalu Terlalu mengalir ya, terlalu mengalir di banjir. kita tutup Ya. kali ini Pak talkshow kita. Ya, mari ya teman-teman Teman-teman yang di rumah juga. ya yang di rumah juga, mari kita bersama berdoa. Jika ada pergumulan, jika ada ya hal-hal keinginan-keinginan kita kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menyatakan kasih setianya sehingga Dia memberikan bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami juga boleh bersuka cita atas waktu yang Engkau telah berikan, dan kami boleh pakai untuk program pelayanan Permata melalui aplikasi Instagram Talkshow Permata. Biarlah Bapa ini menjadi alat media bagi kami juga di tengah perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh memakainya bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pengembangan persekutuan-persekutuan kami, bagi pengembangan pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan. Dan yang paling terutama, sehingga kami juga boleh saling belajar menopang akan pengenalan kami atas firman Tuhan. Khususnya pada malam hari ini, Engkaulah Allah sumber kehidupan kami, Engkaulah Allah pemilik kehidupan kami, bahkan kami sebagai anak-anak-Mu yang masih muda. Sehingga kami juga boleh Bapa membawa hidup kami menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam perkuliahan kami, di dalam pekerjaan kami, bahkan di dalam kehidupan di keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan di dalam persekolahannya, di dalam perkuliahannya Bapa, di dalam pekerjaannya, bahkan Engkau memberikan yang terbaik jika saat ini mencari pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa.